dan semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan semoga semuanya sehat-sehat selalu. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang unsur intrinsik dalam karya sastra. Tetap semangat ya, harus dong. Demi apa? Demi Kalasan Jaya. Halo anak-anak. Nah, kita akan belajar unsur intrinsik karya sastra. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang unsur intrinsik, kita belajar dulu apa itu pengertian unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun dari dalam cerita ya. Jadi unsur yang membangun dari dalam cerita tersebut. Nah, unsur intrinsik itu terdiri dari beberapa, antara lain ada tema, ada tokoh, ada watak, latar, alur, dan yang terakhir ada amanat. Nah, berarti ada 6 ya unsur intrinsik itu. Oke, sekarang kita akan pelajari satu persatu apa itu tema, tokoh, watak, latar, alur, dan amanat. Oke. Nah, yang pertama adalah tema. Tema itu ide dasar yang membangun sebuah cerita. Nah, tema dalam cerita umumnya bersifat tersirat. Artinya, kita harus membaca cerita secara keseluruhan dengan cermat, dengan seksama, agar memahami tema dalam cerita tersebut. Oke, dan unsur yang kedua adalah tokoh. Tokoh itu sama juga dengan pelaku cerita. Nah, berdasarkan perannya, ada 2 tokoh ya, tokoh utama dan tokoh pembantu. Jadi di setiap cerita itu pasti ada tokoh utamanya. Oke. Nah, kemudian tokoh itu berdasarkan watak yang dimiliki. Ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Nah, kalau tokoh protagonis itu tokoh yang berhati baik, ya, hatinya baik, dia lembut, dia membela kebenaran dan keadilan, ya. Kemudian tokoh antagonis ini tokoh yang berhati jahat, dia berlawanan dengan tokoh protagonis. Oke, kemudian yang ketiga adalah tokoh tritagonis atau tokoh penengah antara protagonis dan antagonis. Unsur berikutnya adalah watak tokoh. Apa itu? Penggambaran suatu tokoh dari segi fisik, watak, dan tingkah lakunya. Watak terbagi 2. Yang pertama ada watak baik, misalnya rajin, penyayang, jujur, dermawan atau suka memberi, suka berbagi, ya kan? Dan yang kedua adalah watak jahat. Misalnya pemalas, pelit, pembohong, ya kan? Kita lanjutkan ke unsur intrinsik berikutnya adalah latar. Apa itu latar? Nah, ini latar adalah bagian dari cerita yang menggambarkan tempat, waktu, dan suasana dari sebuah kejadian dalam cerita. Nah, latar itu ada 4 anak-anak. Apa saja itu? Ada latar waktu, ada latar tempat, latar suasana, dan ada latar sosial. Latar waktu itu misalnya pagi, siang, sore, tengah hari, senja, fajar. Nah, kemudian kalau latar tempat itu menunjukkan tempat, misalnya di sungai, di laut, di pinggir kolam, dan lain sebagainya. Kemudian kalau latar suasana ini menunjukkan suasana yang terjadi dalam cerita tersebut. Misalnya cerita suasananya sedih atau suasana kalau misalnya kehilangan sesuatu ya, berarti suasananya sedih. Kalau pas ulang tahun berarti suasananya gembira.
Kalau pas perang berarti suasana mencekam begitu. Nah, kemudian ada latar sosial ya. Ini menggambarkan kehidupan sosial. Misalnya, cerita tersebut menggambarkan keadaan di kerajaan. Menggambarkan orang-orang yang kelas ekonomi ke bawah misalnya ya. Oke, kita lanjutkan unsur intrinsik berikutnya. Oke. Alur. Nah, ini. Alur itu urutan peristiwa dalam cerita yang memiliki hubungan sebab akibat atau jalannya cerita. Nah, alur ini ada dua. Ada alur maju dan alur mundur. Kalau alur maju itu berarti dari misalnya ya, dari lahir, kemudian bayi, kemudian beranjak menjadi anak-anak. Kalau alur mundur, nah ini udah jadi anak-anak terus membayangkan dulu ketika aku masih bayi, aku pasti digendong sama ibu, terus aku lahirnya dulu di mana gitu ya. Jadi flashback ke belakang. Oke, amanat. Ini yang terakhir ya anak-anak, unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat. Amanat itu apa? Amanat adalah pesan. Pesan yang ingin disampaikan oleh penulis cerita ya. Pesan yang ingin disampaikan oleh penulis cerita. Kepada siapa? Kepada pembaca cerita, kepada pendengar cerita, kepada penikmat cerita ya. Amanatnya apa? Pesannya apa? Misalnya kita harus hormat kepada orang tua. Ceritanya kisah maling kundang itu kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, harus menghormati gitu ya. Itu contohnya. Oke. Nah, anak-anak, bagaimana penjelasannya? Sudah jelas? Sudah paham? Nah, kalau belum jelas, belum paham, diulangi lagi ya videonya dari awal. Nah, anak-anak, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Oke, sampai jumpa lagi. Tetap semangat ya. Dah.